Ya Rasulullah, salamun alaik. Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia dateng, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Saya nolak. Sosok Dwi Ayu Darmawati, pegawai toko roti dianiaya dan dihina miskin oleh anak bos. Tolak disuruh ke kamar. Dwi Ayu Darmawati 19 tahun wanita asal Cakung Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan oleh anak bosnya sendiri di tempatnya bekerja. Diketahui, Dwi Ayu Darmawati bekerja sebagai pegawai toko kue di Penggilingan Cakung Jakarta Timur. Dwi Ayu melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak bosnya bernama George Sugama Halim sejak 17 Oktober 2024 namun hingga kini kasusnya mandek. Dwi Ayu mengalami trauma akibat luka memar yang dialaminya di sekujur tubuh. Kini, Dwi yang sudah berhenti dari tempatnya bekerja hanya berharap pada Polres Metro Jakarta Timur agar mengusut kasus dan pelaku mendapat efek jera. Di hadapan publik, Dwi Ayu akhirnya buka suara dan mengungkap kronologi kejadian nahas yang dialaminya. Sebelumnya, kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu viral dan jadi sorotan satu Indonesia. Dalam video yang beredar hingga jadi trending, terlihat seorang pria bertubuh gempal sedang mengamuk di toko roti. Pria bernama George Sugama Halim secara membabi buta melemparkan kursi dan barang-barang di toko roti ke arah pegawai wanita yakni Dwi Ayu. "Ngomong lagi lu nantangin gue habisin lu di sini," teriak George Sugama Halim. Diungkapkan Dwi Ayu, pemicu anak bosnya itu kesal kepadanya karena ia tidak mau disuruh mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. "Awalnya saya lagi kerja terus dia datang dari luar, terus tiba-tiba dia pesan GoFood, dia minta saya anterin pesanan pribadinya, terus saya nolak, setelah saya nolak, dia akhirnya kesal sama saya," ungkapnya, Minggu, 15 Desember 2024. Bukan tanpa alasan Dwi Ayu menolak disuruh mengantarkan pesanan ke kamar pribadi pelaku. Ternyata sebelumnya Dwi Ayu sempat diperlakukan tak baik oleh anak bosnya itu hingga dikatai miskin. Tak disangka, Dwi Ayu kembali dapat perlakuan buruk bahkan lebih parah dari George Sugama Halim. "Dia nyuruh saya juga bukan yang baik-baik, terus dia ngelempar saya pakai patung awalnya. Enggak lama dia mukul saya pakai kursi terus pakai EDC, diakui korban. Di momen itu, Dwi Ayu cuma bisa pasrah saat dianiaya dengan sadis oleh pelaku. Bahkan kala itu bos toko roti hanya terdiam melihat anaknya melempari pegawainya hingga berdarah. Setelah kejadian itu, Dwi Ayu langsung dibawa oleh bosnya ke klinik guna mengobati luka. Dwi Ayu pun segera membuat laporan ke pihak berwajib pada Oktober 2024. "Bos saya aja ke klinik di depan toko, luka cuma di kepala tapi kalau memar banyak di tangan, kaki, paha, pinggang," imbuh Dwi. Namun sampai 2 bulan kemudian, kasus tersebut belum ada kejelasan yang nyata sebab pelaku masih bebas berkeliaran. Bahkan yang terbaru, pelaku penganiayaan pegawai toko roti itu membuat unggahan mengejutkan. Dalam akun diduga Instagram pelaku, George Sugama Halim disinyalir menuliskan tantangan kepada netizen yang ingin mengomentari kasusnya. George Sugama Halim meminta netizen yang ingin berkomentar agar langsung menghubunginya saja jangan lewat media sosial. "Yang mau komen bisa WA saya," tulis George setelah videonya menganiaya pegawai toko roti viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa. Setelah 2 hari kemarin saya mengupload hal-hal yang berbau komedi, humor, maka pada kesempatan malam hari ini justru sebaliknya, saya sedang dalam mode serius, ingin bicara serius. Bagaimana tidak, sama kita saksikan pada secuplik video barusan.
betapa ada seorang pemuda yang sangat kurang ajar dan biadab, yang konon si pemuda ini adalah anak daripada bos toko roti, yang mana si pemuda biadab ini katanya bernama Jos Halim. Jos Halim apa gitu. Si pemuda biadab ini menganiaya karyawan bapaknya, yang notabene-nya seorang perempuan. Kurang ajar, biadab, gak ada akhlak, pengecut. Hanya berani kepada kaum perempuan, kaum wanita, yang belum tentu dia akan punya nyali jika berhadapan laki sama laki. Konon ceritanya seperti yang kita dengar di cuplikan video tadi, ketika si pemuda gendut biadab ini mesen GoFood untuk kemudian memerintahkan karyawan bapaknya untuk mengantar pesanan makanannya ke kamar si gendut biadab ini, maka si Mbak Dwi selaku korban menolak, tidak mau menghantarkan makanan ke kamar pemuda biadab tadi, dikarenakan katanya memang dalam nyuruhnya itu nggak baik, nyuruhnya itu nggak benar. Tapi kalau saya lebih menitik beratkan, setuju kepada Mbak Dwi ketika dia nggak mau mengantar makanan ke kamar si pemuda gendut tadi. Titik beratnya menurut saya lebih kepada ngapain nyuruh perempuan masuk ke kamar ente? Mau ada apa di situ? Jangan kesempatan dalam kesempitan. Jangankan ente yang hanya selaku anak daripada pemilik toko roti tersebut, orang tua ente sekalipun sama sekali nggak berhak untuk menyakiti, untuk menganiaya, walaupun karyawannya sendiri. Alhamdulillah, konon si gendut biadab ini sudah ditangkap polisi, yang tadinya dia menantang-nantang seluruh netizen untuk melaporkannya, merasa dia kaya tidak akan kena, tidak akan bisa ditangkap, kebal hukum dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan bantuan para netizen menviralkan, meramaikan video ini, kasus ini, singkat punya cerita, si gendut sudah ditahan. Betapa kurang ajarnya dia, ngamuk-ngamuk. Gua bunuh lu, gua matiin lu, lu nantangin gua. Kemudian si Mbak Dwi selaku korban dilempar pakai patung, dilempar pakai bangku, pakai besi, bocor palanya berdarah. Kurang ajar. Biadab kau. Sok-sok nyuruh orang japri ke WA mereka, ke WA dia. Kalau ketemu, kalau si Mbak Dwi itu adik saya, keluarga saya, kemungkinan lain ceritanya. Karena konon si Mbak Dwi ini sudah melaporkan ke pihak yang berwajib sejak 2 bulan yang lalu. Tapi nggak ada tanggapan, nggak ada praktek terjun langsung dari pihak polisi sebelum kasusnya viral. Maka saya juga sedikit menyayangkan kepada instansi kepolisian. Kenapa setiap kasus harus viral dulu, harus ramai dulu, sementara kasus yang terjadi pada Mbak Dwi ini lumayan parah, penganiayaan fisik dan mental. Tolong kepada instansi kepolisian dibenahi, diperbaiki sebelum masyarakat hilang total kepercayaannya. Tidak ada sama sekali 1% pun kepercayaannya kepada instansi yang terhormat, yaitu kepolisian. Katanya si Mbak Dwi ini sudah melapor sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu.
tapi nggak ditangkap juga karena belum viral. Dan si gendut biadab ini petantang petenteng karena nggak ditangkap-tangkap, bahkan menantang netizen untuk WA langsung ke dia, nggak usah keluar-keluar di media sosial. Sok jago, kurang ajar. Berani saya jamin, kalau si gendut model kayak dia berhadapan sama saya, beradu fisik, 2 menit saya jatuhin, 2 menit saya matiin. Bukan sok jago, bukan sombong, karena memang kita harus sombong kepada orang yang sombong untuk membungkam kesombongannya. Alhamdulillah Mbak Dwi sudah dapat keadilan, si gendut biadab sudah ditangkap, dan semoga bagi siapapun di luar sono yang dapat perlakuan yang tidak enak, apalagi sampai menganiaya, jangan pernah takut untuk lapor polisi, jangan pernah takut untuk melawan, jangan pernah takut untuk membela diri. Walaupun kita miskin, lawan kita orang kaya, tapi kalau kita dianiaya, kalau kita dizolimi, kalau kita diinjak-injak, jangan pernah takut. Seperti contoh Mbak Dwi tadi, alhamdulillah dapat keadilan dengan ditangkapnya si gendut biadab. Dua bulan nggak diproses, 2 bulan nggak ditangkap. Maka saya bilang tadi, kalau si Mbak Dwi tadi salah satu anggota keluarga saya, baik adik saya, kakak saya, ataupun anak atau ibu saya, sudah kita coba lapor ke polisi tapi nggak ada tanggapan, mungkin si gendut biadab udah hilang. Karena saya akan main hakim sendiri kalau begini jadinya. Betapa hukum selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Daripada kita nggak dapat keadilan, kita cari keadilan sendiri dengan main hakim sendiri. Siapapun kita, betapapun kita, janganlah kita menyakiti, menzolimi kepada sesama. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan sekalipun, itu ciptaan Tuhan. Apalagi yang disakiti seorang perempuan. Luar biasa, memalukan dan memilukan. Memilukan karena yang dianiaya adalah seorang manusia. Memalukan karena yang dianiaya adalah seorang perempuan. Marah saya melihat berita-berita seperti ini. Maka di channel YouTube saya ini, saya adakan yang namanya konten reaction ataupun komentar terhadap kezoliman. Karena apakah kita akan diam melihat hal-hal seperti ini? Bukankah atas bantuan netizen, atas teriakan para netizen, baru kasus ini selesai? Saya nggak peduli tentang rame atau sepinya view penonton saya. Yang penting saya menyuarakan apa yang perlu saya suarakan. Baik, terima kasih. Lega saya mendengarnya. Si gendut udah ditangkap, Mbak Dwi sudah dapat keadilan. Kedepannya jangan pernah kita takut untuk melaporkan orang yang zolim, membela diri kita sendiri, apapun resikonya. Kalau kita nggak salah. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.